Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu agama yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang membawa kebaikan bagi kita sekalian, menjadi ilmu yang menyampaikan kita kepada kebaikan dunia hingga kebaikan akhirat insyaallah, menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal. Dan pada hari ini tema kita adalah bersahabat sampai surga. Bagaimana kita dapat menjadi orang-orang yang bersahabat, berkawan, akan tetapi perkawanan kita, persahabatan kita tidak membawa kita kepada kesengsaraan di hari akhirat nanti, di hari di mana orang-orang yang saling berkasih sayang di dunia menjadi musuh, yang saling menghujat satu sama lain kelak di akhirat. Kita tidak ingin menjadi salah satunya. Kita ingin menjadi orang-orang yang terus di akhirat nanti bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajuana. Kita ingin menjadi orang-orang yang berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kita sayangi di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mau belajar hal-hal yang seperti ini, bagaimana memilih kawan dan apa saja adab kita, apa saja tata cara kita, bagaimana kita bersikap kepada kawan-kawan kita. InsyaAllah kita akan pelajari pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersama membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah kemanfaatan ilmu kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi ilmu yang tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri begitu saja. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi ilmu yang kita dengarkan dengan kedua telinga kita, kita simak dengan akal pikiran kita, kita masukkan dalam hati kita menjadi cahaya yang menerangi langkah kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah bi kunniyatin salihah bi niyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'lud fil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, bersahabat sampai surga. Itu gimana tuh caranya? Ada dua hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama, milih teman. Yang kedua, jalanin hak pertemanan. Teman itu dipilih, bukan asal seketemunya. Teman itu dipilih, bukan asal sama siapa aja deh, mumpung ada yang mau temenin gue. Bukan asal ya udah emang dia tuh orang yang mau temenan sama saya. Jangan asal gitu. Temen tuh dipilih. Kalau nggak nemu, sendirian lebih baik. Atau kalau nemu tapi orangnya tidak memenuhi persyaratan pertemanan, maka sendirian lebih baik. Al-wahda khair min jalisis su, wal jalsatus salih khairun minal wahdah. Berkawan dengan kawan baik itu lebih baik daripada sendirian. Tapi sendirian lebih baik daripada kamu berkawan dengan kawan yang buruk.
Mendingan sendirian daripada temenan bawa kamu gak benar. Tapi lebih baik lagi kalau kamu punya teman yang bisa bawa kamu kepada yang baik-baik. Jadi mesti milih temen tuh. Dia kok milih-milih temen? Ya milih emang. Jangan mau gak milih. Kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad bilang, al-mar'u ala dini khalilih, falyunduril mar'u mimman yukhalil. Kata Nabi, orang itu agamanya tergantung dari agama temennya. Coba tuh, orang itu kata Nabi nih, agamanya tergantung sama agama temennya. Masa terhadap seseorang yang agama kamu menjadi bergantung sama agamanya dia, kemuliaan kamu di mata Allah tergantung dari bagaimana dia, kamu gak milih-milih? Milih dong. Falyanzuril mar'u man yukhalil. Kata Nabi Muhammad, maka hendaklah seseorang ngeliat siapa yang dia temenin. Jadi kalau ada orang bilang, kamu kok milih-milih berteman? Saya ngikutin perintah Nabi Muhammad. Nabi nyuruh, falyanzuril mar'u man yukhalil. Hendaklah seseorang ngeliat dengan siapa dia berteman. Liatin temenannya sama siapa. Temen kamu tuh kaca kamu. Kayak gimana dia, kayak gimana kamu. Kan begitu? Kita kalau lagi ngaca, di sana tuh yang di kaca situ ada penyakitnya, ada jerawatnya, ada bisulnya bahkan. Kira-kira yang bisulan yang di sana atau yang ngaca? Yang ngaca. Kesian dipakein obat jerawat di kacanya. Sembuh gak kira-kira? Teman-teman sekalian, jadi kalau teman kamu seseorang yang buruk, itu menunjukkan kamu juga seorang yang buruk. Maka pilihlah teman yang baik. Katanya syair ini sangat terkenal. Kalau anak pesantren pasti hafal nih, atau seenggaknya tahu lah syair ini. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi. Ada yang bisa lanjutin? Ya, saya tahu. Ustazah pesantren yang pernah saya ikuti adalah pesantren kilat. Itu pun gak sampai selesai. Udah pesantren kilat gak sampai selesai pula. Gak sampai tamat, gak dapet sertifikat. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa innal qarin bil muqarin yaktadi. Anil mar'i la tasal, terhadap seseorang kamu gak usah tanya siapa dia. Tanya aja siapa temennya. Pengen nih kenal sama seseorang gitu ya, pengen tahu orang ini kayak gimana. Anggap nih ibu-ibu lagi nyari calon mantu, mau tahu nih anak perempuan nih kayak gimana, cocok nggak buat anak laki-laki kamu. Nggak usah susah-susah. Jangan tanya siapa dia, tapi liatin siapa temen-temennya. Kenapa? Fa'innal qarin bil muqarin yaqtadi. Karena sesungguhnya kawan dengan yang dikawani, teman sama temenannya dia, itu yaqtadi akan saling ikuti, akan saling mengikuti. Mirip dah pokoknya. Kalau udah temenan mirip. Kalau udah temenan mirip. Makanya banyak orang ngelihat suami istri kok udah lama jadi mirip. Udah yang satu hidungnya mancung, yang satu tapi lama kelamaan tuh jadi mirip.
Bukan karena dia tambah mancung dan yang satu rada pesek, bukan. Akan tetapi auranya, aura. Akan tetapi apa ya? Ronak wajah, cara bercanda, cara bergurau, cara memandang masalah itu bisa jadi mirip, teman-teman. Kalau keseringan barengan. Kan begitu? Jadi sedikit sekalian yang saya muliakan, tapi Ustazah, suami istri kan juga kadang-kadang ada yang gak temenan. Terus ngapain? Musuhan? Ya Allah, ya Allah. Itu sangat menderita sekali ya kalau istri tidak bisa berteman dengan suaminya. Yang menderita siapanya? Suaminya. Selain daripada istrinya tentu saja. Nah ini, sedikit sekalian. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan adalah milih teman. Pilih temanmu. Gampangannya sih gini, kamu mau nggak jadi kayak dia? Dah, kalau kamu ngerasa, oh enggak, gue jadi kayak orang kayak begitu, ya Allah, astagfirullah. Apalagi sampai yang jadi kayak dia, nauzubillah. Jangan temenan, kan begitu? Jangan temenan. Sekali lagi saya sampaikan, kalau nggak nemu teman, sendirian lebih baik. Sama. Kalau nggak ada laki-laki soleh yang melamarmu, jangan asal kawin. Abis gimana ya Ustazah? Saya sih niatnya jangan sampai datang Lebaran saya belum nikah. Kenapa gitu? Ustazah nggak tahu penderitaan mudik ditanyain orang kapan kawin. Jangan teman-teman saudaraku sekalian, orang berkawan aja agama kamu menjadi seperti agama dia, apalagi bersuami. Suamimu itu bukan cuman agama kamu jadi seperti agama dia, tapi kunci surga kamu jadi ada di tangannya. Dan kita udah bahas. Kan begitu ya? Yuk, sudah bahas mulu itu. Ya, saya menghindarkan adik-adik nih yang pada cepet kawin tanpa apa ya? Ya, tanpa seleksi terlebih dahulu. Kamu lebih berharga daripada itu, Dek. Kamu lebih berharga daripada itu, Mbok. Teman-teman sekalian, baik nih. Jadi yang pertama mesti milih. Jangan nggak milih. Milihnya apa kriterianya? 5. Kriterianya ada, bukan balonku aja. Yang ada 5. Jadi nih kriterianya ada 5 nih. Apaan aja? Yang pertama al-aglu. Milih teman mesti yang berakal. Jangan temenan sama orang bukan orang gila sih ini. Jangan temenan sama, nih saya dari tadi bingung nih bahasanya nih. Saya takutnya kayak lagi dianggap ngata-ngatain orang gitu. Jangan temenan sama orang bego. Kayak lagi ngatain orang kan. Jangan temenan sama orang lemot. Jangan temenan sama orang bodoh. Bukan, ini beda nih ya. Bukan orang bodoh yang gak berilmu, yang pengen belajar, bukan itu. Tapi orang bodoh di sini kalau bahasa Arab ini jelas nih, ahmak namanya. Ahmak. Bahasa kitanya kita sepakati aja ya, bego gitu ya. Ayo coba ini bahasanya apa kira-kira ini? Dungu. Oon katanya tuh. Bolot. Ya Allah, kok ini semuanya kata-kata sumpah serapah ini ya kayaknya.
Iya. Yang dimaksud ahmak di sini adalah orang, mohon maaf, orang bodoh yang nggak tahu bahwa dirinya bodoh. Nah tuh. Bukan sok pintar. Jadi nih teman-teman saya sekalian, dia bodoh nih, tapi dia nggak ngerti kalau dirinya bodoh. Kalau ditanya apa-apaan nggak masuk di akal jawabannya. Iya, itulah pokoknya. Ahmak nih ya. Teman-teman saya sekalian, jangan berkawan sama orang bego aja deh, gampang. Jangan temenan sama orang bego, gitu ya. Nanti kamu ikut-ikutan jadi bego. Urusan segala macem loh, dia nggak bisa ngerti jawaban yang masuk di akal. Semua jawabannya nggak masuk di akal. No, kayak ibu-ibu tuh yang kalau anaknya nabrak mejanya yang dikatain mejanya nakal. Itu dari mana ceritanya ada teori meja nakal? Maaf ya dek, mejanya kagak lihat. Ya Allah, serem bener bu kalau meja punya mata. Pas kita mau lewat atau anak kita yang mau lewat, mejanya yang mundur. Itu kan nggak masuk di akal. Ayolah teman-teman saya sekalian, yang berakal, yang pintar gitu. Tuh. Kemudian jangan tularkan, mohon maaf, virus kebegoan kepada orang lain. Ayo bu, makanya belajar, gitu kan ya? Karena kalau ibu pinter tuh anak-anak pinter. Kalau ibu bego, belum tentu anak bego. Anaknya kan belajar ya. Nah nih, jangan mau berkawan sama orang ahmak. Enak ahmak ya, jadi nggak kayak ngatain orang ya. Jangan berkawan sama orang ahmak yang kalau ngomong nggak pakai nalar, yang kalau ngomong nggak idealis, nggak sesuai sama fakta, Ada orang nih, Kiai, kenapa sih Kiai orang pakai kacamata? Ini orang bego nih. Untung kiainya pinter. Dia jawab, jadi maksud kamu bawa kaca mobil gitu? Maksud kamu bawa kaca lemari gitu kemana-mana? Ya ampun. Nanya aja menunjukkan loh. Makanya teman-teman saya sekalian, ada istilahnya orang, walaupun bodoh itu gratis, jangan diborong semua. Orang ngomong kemana, fahamnya kemana. Capek kamu kalau temenan sama orang ahmak. Capek. Kasih tahu nggak paham. Kadang-kadang maksud dia baik, tapi karena bego itu tadi, jadinya nggak bisa menyampaikan kebaikan. Pokoknya kalau udah kamu temenan sama orang, ini kok nggak nyambungan ya? Ini kok susah nih saya nih, mau ngasih pahamnya, mau ngasih ngertinya susah nih. Udah ngomong salah paham, gitu nih. Apalagi nggak dikasih paham, apalagi nggak dikasih tahu pun suka salah paham. Nah, udah, jangan capek-capekin diri kamu. Pengajian Al-Ikhwan kapan? Minggu keempat. Hari apa? Minggu keempat. Otakmu tuh di mana? Udah tahu minggu keempat. Aduh, minggu kan begitu ya. Nah, ini ada nih orang-orang yang begitu tuh, udah deh, daripada ngadepinnya mendingan daripada pegel, ntar tensi naik mulu. Kalau ngadepin orang ahmak, ma'assalamah, dadahin aja. Buang waktu, capek hidup kamu. Cari orang yang berakal.
Ustazah, masalahnya saya yang nggak berakal. Ya udah kalau gitu, kamu jangan nyari teman, kesian teman kamu. Teman-teman sekalian saya muliakan, yang pertama al-aqlu, orang yang berakal. Yang kedua, teman-teman saya sekalian, husnul khuluq. Cari teman tuh yang baik. Yang baik akhlaknya. Yang bagus akhlaknya. Kalau kamu temenan sama orang, ngomongnya kasar, kata-katanya buruk, perlakuan sama orang tuanya nggak bener, sama suaminya suka nendang-nendang, suka ngata-ngatain, nah jangan temenan, udah deh jangan temenan sama dia. Seperti yang tadi saya sampaikan, atiba yasrib, watak tuh nular. Watak tuh nular. Bahkan seorang ulama bilang, kalau kamu nih berteman sama orang yang gak baik, atau barengan untuk waktu yang cukup lama sama orang yang gak baik, coba aja liatin berapa lama kemudian kamu ngerasa, kok saya ada perbuatan-perbuatan yang dulu tidak berani kamu lakukan menjadi berani kamu lakukan. Kenapa nih? Kok bisa begini? Nah tuh ketularan. Jadi yang nular bukan cuman virus, perbuatan gitu ya, tiba karakter itu nular teman-teman saya sekalian, nular. Makanya pilihlah teman yang baik. Teman yang baik. Siapa teman yang baik? Yang bisa menguasai keinginannya, kemauannya, dan bisa menguasai kemarahannya. Itu orang baik. Orang baik adalah orang yang dapat menguasai kemarahannya dan dapat menguasai syahwat dan keinginannya. Itu orang baik. Kalau orang gak baik ya tinggal lawannya aja. Di saat lagi punya mau, ya Allah, benar-benar dikalahkan sama kemauannya. Itu aja, pokoknya harus gitu. Kayaknya dunia nggak bisa enggak kalau nggak seperti yang dia mau. Jangan temenan sama orang kayak begitu. Jangan temenan sama orang kayak begitu. Tidak mampu menguasai hawa nafsunya dan tidak mampu menguasai kemarahannya. Ada sesuatu terjadi tidak seperti yang dia inginkan, ya Allah, marahnya sampai kayak apaan? Tinggalin. Mau-maunya kamu. Hati kamu jadi kayak lagi uji nyali. Temenan sama dia, kapan dia marah kamu nggak pernah tahu. Kapan dia ngambek tiba-tiba kamu didiemin. Kan begitu ya? Ya Allah, teman-teman sekalian, hidupmu nggak segitu rendahnya sampai kamu mau-maunya berada dalam jajahan seseorang teman. Teman-teman sekalian saya muliakan, bangsa kita sudah merdeka tahun 1945. Apa perlu saya bacain proklamasinya nih? Nggak usah kan? Jadi udah tuh, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi kamu udah merdeka dari lahir. Lain kalau yang mengujimu tersebut adalah orang yang gak boleh kamu tinggalin. Orang tua suka marah-marah, gak bisa kamu tinggalin. Kan begitu ya? Gak bisa. Aduh, udah nih gak cocok nih saya punya orang tua. Tinggalin aja deh. Gak bisa. Kamu gak bisa milih temenan sama siapa. Gak bisa milih keluar dari rahim siapa, kan begitu ya. Kamu gak bisa milih punya ayah seperti apa, punya ibu seperti apa. Tapi kalau teman kan kamu bisa milih. Jangan biarkan dirimu berada dalam penjajahan seseorang. Akhlaknya buruk, tinggalin. Teman-teman sekalian, jangan mau-maunya jadi orang kayak begitu. Ustazah, tapi masalahnya yang buruk tuh saya. Ini gimana nih kalau kayak begitu? Jangan temenan sama orang, kesian dia.
Jadi belajar dulu mengendalikan kemarahanmu, belajar dulu mengendalikan syahwatmu, baru kalau udah bisa belajar kamu kendalikan, baru deh enak temenan sama siapapun. Kan begitu? Kasianin orang lain gitu ya. Ustazah, saya sih sebenarnya bisa sih ngendalain diri saya Ustazah, kecuali lagi PMS. Ya berarti gak bisa namanya. Orang mengendalikan emosi termasuk masa PMS. Tahu PMS? Jangan tanya apa itu ya, karena saya nggak ngerti nih, bacanya tuh bahasa Inggris agak susah tuh. Iya, pokoknya itu deh. Masa-masa sebelum datang mens, kurang berapa hari dari head tuh kan, nah tuh itu memang hormon perempuan tuh ada yang naik tuh, ada hormon apa yang turun juga. Itu biasanya suka ngaruh di mood perempuan. Jadi gampang nangis, gitu kan ya, gampang galau, gampang sedih, terbolimi, merasa tersakiti. Kendaliin, teman-teman saya sekalian. Gak bisa Ustazah dikendalikan, bisa dikendalikan. Kamu punya akal kok. Kamu punya akal teman-teman saya sekalian. Dan akal kamu itu bisa kamu pakai untuk mampu mengendalikan rasa hati. Orang yang berakal, rasa hatinya dibalik akalnya. Jadi kalau mau marah mikir dulu, kan begitu? Itu orang yang berakal. Nih kira-kira gimana nih? Marah saya nih sesuai syariat apa enggak? Marah saya syar'i apa enggak? Alasannya dibenarkan apa enggak secara syariat? Kan gitu. Kalau kemudian bener kok sesuai nih sama syariat, saya memang layak marah nih karena saya punya anak dia nggak sholat, boleh marah saya, kan gitu. Anak saya ninggal ibadah kepada Allah, anak saya ketahuan buka auratnya, saya layak marah. Nah cuman tinggal bagaimana menjadikan kemarahan tersebut caranya sesuai sama syariat. Marah kamu itu harus sesuai sama syariat. Nah itu teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi nih, kemampuan pengendalian terhadap kemarahan. Pernah ketemu nggak orang penyebabnya dikit, marahnya sampai kayak apaan gitu? Nah tuh kalau ketemu orang kayak begitu jangan ditemenin. Pernah ketemu nggak sama orang yang kalau punya kemauan, ya Allah, sampai kayak ada di dunia lain gitu, kayak nggak bisa dikendalikan, pokoknya maunya gitu, nggak bisa dilawan, dimundurin bentaran aja nggak bisa. Nih yang kayak beginian nih, yang kayak beginian, jangan ditemenin. Udah terlanjur saja suami saya. Kalau kayak gitu, ya itu ujian ya. Yang namanya ujian, harap bersabar. Ini ujian, begitu kan. Tapi selagi teman kamu masih bisa milih, teman-teman sekalian, maka pilihlah. Satu tadi apa? Berakal, yang mampu, maksudnya dia tahu ilmunya dan dia bisa praktekkan ilmu tersebut dalam kehidupan. Berakal namanya. Yang kedua, berakhlak baik. Jangan mau berkawan sama orang yang akhlaknya nggak baik. Setiap kali ngomong kasar kata-katanya, tiap kali ngomong bawa-bawa nama binatang mulu, kayak dia doang yang hafal. Dah, kalau kayak begitu nggak usah ditemenin, gitu ya. Pokoknya kalau ada orang yang kamu nggak kepengen dah jadi orang kayak begitu, atau jangan ditemenin. Jangan ditemenin, bahaya. Dan termasuk juga para ibu, liatin anakmu temenannya sama siapa. Karena Bu, yang sepaham saya, anak-anak yang terkena narkoba dan miras itu kebanyakannya dari temen. Dari temen tuh. Kalau udah temenan sama dia, ya udah aja menjadi sepertinya. Susah buat kita kendaliin. Dan ibu-ibu jangan mau tuh nerima alasan anaknya kayak begini, mama, saya tuh mah temenan sama dia untuk membuat dia insaf dan sadar.
Nah, kamu kira kamu siapa? Udah deh, bukannya dia yang insaf, kamu yang kebawa. Kan begitu ya? Dah, jangan. Cari aja teman yang baik-baik. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, sesungguhnya permisalan kawan yang baik seperti orang yang jual minyak wangi. Bai'il misik, kata Nabi, penjual minyak wangi. Kamu dikasihnya atau kamu beli dari dia. Kita masuk nih ke toko minyak wangi. Apa yang akan terjadi? Kamu beli. Kalau kamu punya duitnya, kan gitu ya? Kamu akan beli. Itu satu. Atau yang kedua, kamu nggak beli sekalipun, kalau orangnya kemudian, ini enak nih, yaudah deh, kamu saya kasih deh, pakai deh, enak nih wanginya nih, kan begitu? Kalau orangnya dermawan, si yang penjual minyak wanginya. Itu dua. Yang ketiga, teman-teman saya sekalian, sekurangnya kamu nggak sanggup beli karena kamu nggak punya duitnya, orang tersebut nggak ngasih karena minyak wanginya juga nggak banyak yang dijual, misalnya begitu ya, atau terlalu mahal, dia nggak ngasih juga sama kamu. Sekurangnya kamu keluar dari toko tersebut baunya wangi, karena kan ada tester. Iya kan? Pasti semprot, kamu colek, sini, keluar wangi baunya. Orang yang berteman sama orang soleh, orang yang berteman sama orang baik, orang yang berteman sama orang yang punya nilai di mata Allah, teman-teman saya sekalian, orang mulia, itu pasti salah satu dari tiga orang ini. Ada yang dia punya kekuatan hati untuk ngambil dari kebaikan orang tersebut, beli, kan begitu ya? Dia punya kekuatan hati, dia punya kemampuan untuk beli. Dia belajar dari orang soleh, dia praktekkan itu dalam dirinya, sehingga kayak contoh yang pertama tadi tuh, dia beli. Atau teman-teman saya sekalian, dia nggak cukup mampu buat belajar, dia cuma seneng aja temenan sama orang soleh kayak gitu kan. Dia nggak cukup mampu buat belajar dari orang soleh dan mengikuti jalannya, akan tetapi orang soleh tersebut yang memberi kepadanya, ngasih tahu dia, ngebimbing dia, ngingetin dia, ngomongin dia, ngedoain dia, itu sama kayak dikasih minyak wangi tersebut. Atau sekurangnya, andai pun dianya nggak ngasih apa-apa, orang soleh nih gitu kan, dia nggak ngasih apa-apa, tapi kamu pun juga nggak cukup mampu untuk membeli kebaikan-kebaikan dari dirinya, nggak cukup mampu belajar dari dia, sekurangnya nama kamu bagus, temennya orang soleh, sekurangnya nama kamu bagus karena berkawan sama orang-orang soleh. Dan sekurangnya juga, seperti yang tadi saya sampaikan, kamu tertular kebaikan-kebaikannya, sadar atau tidak sadar, sadar atau tidak. Jadi gitu teman-teman saya sekalian, tuh ya. Dan perumpamaan kawan yang buruk, kata Nabi, seperti tukang las, seperti tukang pandai besi. Itu tukang las. Kayak gimana tuh? Kamu terbakar karena percikan apinya, atau dia akan mencelakakanmu karena kesembronoannya. Kan itu ya? Kamu yang terlalu deket-deket, padahal dia lagi ngelas, yang akhirnya baju kamu bisa kebakar, begitu kan? Atau tangan kamu ada yang kena apinya, kena percikan apinya, atau dianya yang sembrono sehingga kamu kemudian terbakar. Atau sekurangnya, andai dia nggak membakarmu, nggak membuatmu celaka, atau kamu tidak menjadi celaka karenanya, sekurangnya kamu keluar dari situ dengan bau yang nggak enak. Bau badan kamu, bau baju kamu nggak enak, ya ampun, bau asap nggak enak banget. Kenapa kayak gitu? Temenan sama orang yang buruk akhlaknya, orang yang tidak layak untuk kamu teman. Nah, jadi tuh syaratnya tuh. Yang pertama apa tadi? Berakal.
Jadi enak diajak diskusi. Kalau dia nggak berakal, susah diajak diskusinya. Kemudian yang keduanya, akhlaknya baik. Jadi bisa ngasih masukan-masukan yang baik juga, karena memang akhlaknya baik. Orang tuh akhlaknya baik karena hatinya baik, gitu kan? Nah, orang kalau hatinya baik udah deh, bawaan semuanya jadi enak aja, jadi baik aja, akhlaknya bagus gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman saya sekalian, ya. Yang ketiga ini punya takwa. Jadi jangan temenan sama orang fasik. Yang ketiga, soleh. Soleh kepada Allah maksudnya. Takwa, punya takwa. Orang tersebut punya takwa, membuatnya tidak mengerjakan dosa besar, tidak berketerusan mengerjakan dosa kecil, nggak berkebiasaan mengerjakan dosa kecil, dan juga tidak meninggalkan kewajiban. Karenanya saya sering sampaikan, jangan temenan sama orang nggak sholat. Kenapa gitu? Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Bahasa gampangnya, gitu kan ya? Allah aja dia nggak peduli. Orang yang aturan Allah nggak manfaat buat dia, aturan siapapun nggak ada yang manfaat baginya. Adik-adik yang belum nikah, jangan mau kawin sama orang yang nggak sholat. Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Tapi dia bilang tak sanggup hidup tanpaku, Ustazah. Ya itu lagi cinta aja, lagi jatuh cinta aja. Hitungin 6 bulan kemudian. 6 bulan. Ustazah, habis 6 bulan masih juga 2 tahun. 2 tahun. Itu udah paling lama tuh 2 tahun. Ya Allah, kamu kemudian akan lihat seperti mana dia berkata seperti itu kepadamu, dia akan berkata kepada yang lain hal yang sama. Atau sudah lagi nakut-nakutin nih. Kurang lebih deh. Atau dulu dia bisa berkata seperti itu, dapat 2 tahun kemudian dia akan bilang, aku tak sanggup hidup denganmu. Dibalik, ya. Karena memang nggak punya takwa, Allah dia tinggalin, apalagi yang lain-lain. Maka teman-teman saya sekalian, jangan mau temenan sama orang nggak sholat. Jangan mau temenan. Jangan mau temenan sama, mohon maaf, orang yang suka minum minuman keras. Jangan suka temenan, mohon maaf, perempuan merokok. Ustazah emang haram ya merokok bagi perempuan. Bagi laki-laki sih ada khilaf di antara para ulama, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Tapi kalau buat perempuan, teman-teman saya sekalian, gini deh, saya nggak mau bahas masalah hukum. Tapi semua dari kita sepakat bahwasanya merokok perbuatan yang tidak baik. Antara makruh atau haram kan bukan baik. Bukan antara makruh atau sunnah, bukan antara wajib sama haram gitu. Ini antara makruh, perbuatan yang dibenci, atau haram, perbuatan yang dimurka. Nah kan sama-sama gak baiknya. Maka teman-teman sekalian saya muliakan, kalau udah kamu lihat perempuan merokok begitu kan, dengan baju yang minimalis, sambil dia duduk di kafe melihat jendela dengan pandangan penuh harapan, dan dia ngerasa dia keren dengan itu. Nah, nih dah cari aman. Ya kan begitu? Cari aman. Dah nggak usah. Jangan. Saudara sekalian, itu udah orang jauh dari agama. Kamu kalau cerita sama dia, berteman itu lebih daripada sekedar ngajak ngobrol, temenan, gitu ya. Kamu kalau temenan sama orang kayak begitu, saya berani jamin, saat kamu bercerita, saya lagi kesel sama suami saya, kira-kira jawaban dia apa? Tinggalin aja. Gue udah ngerasa dari dulu.
Laki-laki itu semua sama. Semuanya adalah buaya. Ya Allah, ya Allah. Lo nggak tahu cerita terbaru. Kemarin ada orang nih, dia nangkep buaya di kali. Buayanya kosong. Sekarang nih udah kagak ada buaya di kali. Buayanya udah pada di darat semua. Ini orang-orang kayak begitu tuh. Udah bisa ditebak kemana arah berpikirnya. Maka teman-teman sekalian, jangan mau berteman dengan orang yang nggak baik. Jangan mau temenan sama orang yang nggak baik akhlaknya. Kayak tadi tuh, cerewet misalnya, gitu kan ya. Mana kalau ngomong bahasanya kasar. Dan jangan mau temenan juga sama orang yang ninggal Allah, nggak punya takwa. Temenanlah sama orang yang punya takwa. Ada nih seorang laki-laki punya istri cerewetnya, nauzubillah. Ya Allah, nggak kuat hati sebenarnya dia sama istrinya nih. Aduh, udah nggak tahan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kan kesian masih sama anak-anaknya nih, ceritanya nih. Tar suaminya. Kalau udah marah, waduh, piring melayang, penggorengan terbang, udah nggak tahan loh istrinya. Mana, waduh, suaminya dikata-katain, diomongin begini begitu segala macam, sakit hati suaminya. Tapi suaminya tipikal pemain yang dendam. Hati-hati nih sama model suami kayak gini nih. Sehingga sekalian, satu hari itu udah gak tahan, sudah berapa tahun nih udah direncanakan planning yang luar biasa. Akhirnya, sehingga sekalian, hari itu dia seneng-senengin istrinya. Diajaknya istri tersebut pergi ke toko emas, dibeliin perhiasan, dibeliin ini itu. Pulang ke rumah, istrinya girang, seneng, panggil sama suaminya ke belakang rumah mereka punya sumur. Sayang sini deh, aduh kamu tuh baik banget sih hari ini, gitu kan. Akhirnya sama suaminya udah deket-deket sama sumur, sayang liatin deh itu ada apaan. Mirip loh sama yang saya beliin tadi buat kamu. Apaan sih, diliatin sama dia gitu kan. Abis itu begitu tambah deket, didorong sama dia, masuk dah tuh ke sumur, blubuk. Dibunuh istrinya sama dia. Ini cerita nggak beneran ya. Waduh, digirang, udah nih, selesai dah urusan gue sama istri saya nih, dia bilang. Dia masuk dalam rumah, dia makan tenangnya, makan kagak ada yang cerewetin, digirang, udah senar gue. Nggak lama kemudian dia keluar lagi, dapat 1 jam, dia dengar suara heboh nih, kayak agak gitu kan, gempa. Akhirnya dia keluar, kemana sini, apaan sini, dia keluar, ternyata ada jin keluar dari dalam sumur. Kata jinnya nih, waduh, apaan nih kamu nih? Saya nih jin penghuni sumur ini. Saya udah tinggal di sini 400 tahun dan saya tenang selama ini. Tiba-tiba aja nih, sejak sejam yang lalu, nggak tahu kenapa ada cewek cerewet banget masuk dalam sumur ini. Ya Allah, tuh orang yang akhlaknya nggak baik, jin aja sejam nggak tahan. Canda. Jadi teman-teman saya sekalian, tadi apa? 1 berapa? 2, 3 takwa. Jangan mau temenan sama cewek yang nggak puasa di bulan Ramadan. Jangan mau temenan. Apalagi, mohon maaf ya,
Berteman nih lain ya, sama punya kenalan. Itu kan beda. Berteman sama orang yang gak beriman, jangan. Ngapain? Berteman itu kan sampai surga. Nah kalau arahnya aja udah beda, gimana ceritanya mau temenan? Berteman itu yang kamu nyaman, berada bersama dengan dia, pergi bareng sama dia, itu namanya berteman. Gitu kan? Pergi majelis barengan, duduk sebelahan. Nah kalau kemudian kena orang yang kamu pergi majelis, dia pergi gereja, gimana ceritanya? Gimana ceritanya kamu bisa berteman? Jadi nggak mungkin, teman-teman saya sekalian. Gitu ya? Syaratnya mesti punya takwa. Yang ketiga. Yang keempat, jangan mau temenan sama orang yang cinta dunia. Itu ada penyiksaan macam apa itu? Nangisnya sampai kayak begitu. Bu, anakmu lagi dicekokin apa, Bu? Bawa keluar anaknya, bawa keluar. Jadi yang nomor 4, teman-teman sekalian, ya bawa keluar aja, nggak apa-apa. Ajakin jalan, beliin balon. Baik, yang keempat teman-teman sekalian, jangan mau berteman sama orang yang cinta dunia. Maksudnya yang terlampau ambisi sama dunia, yang kalau ngukur orang semuanya sama dunia, gitu kan? Yang cintanya sama dunia itu bikin dia kayak menghalalkan segala cara. Yang pokoknya urusan sama dia tuh yang namanya bahagia adalah materi, sama dengan harta, gitu. Udah deh, nggak usah temenan sama yang model begitu. Kamu akan tersiksa, satu. Sama yang keduanya, kalaupun kamu nggak tersiksa, ya karena kamu juga sama-sama cinta dunia. Itu teman-teman sekalian bakal nambah kecintaanmu terhadap dunia gara-gara temanmu tersebut. Nanti yang ada dalam pikiranmu cuma angka, dan nggak ada enak-enaknya kalau hatimu hanya dipenuhi dengan angka belaka. Gitu kan? Si itu ya beruntung banget. Kenapa? Suaminya kemarin lo habis ngasih hadiah berlian sama dia. Yang ada dalam pikirannya cuma materi aja, uang aja, harta aja. Kayak ada enak-enaknya hidupnya. Tuh nggak usah tuh. Belum tentu dia kaya, teman-teman saya sekalian. Belum tentu dia kaya, tapi yang ada dalam pikirannya cuma harta. Tuh jangan ditemenin yang kayak begituan. Yang naker orang dari harta jangan ditemenin, karena tuh udah nggak sama frekuensinya. Kalau kamu demen ngaji, kalau kamu seneng sama majelis ilmu, kalau kamu seneng sama ustadz sama ustadzah, seneng dalam artian seneng gitu ya, seneng dengerinnya, seneng hadir majelis. Nah ini teman-teman saya sekalian, seneng belajar dari ustadz, seneng belajar dari ustadzah, seneng belajar dari habaib, seneng belajar dari syarifah, seneng hadir maulid, seneng hadir sholawat. Udah gak matching temenan sama orang yang cinta dunia, gak bakalan nyambung kamu. Kamu kepengennya hadir majelis ilmu, dia kepengennya shopping, dia kepengennya ke mall. Gak bakalan nyambung. Mau gimana nyambungnya ceritanya? Dan itu hanya akan menambah rasa cintamu terhadap dunia. Hati-hati, hati-hati. Kau udah ketemuan sama orang yang model yang diomongin cuman harta, yang diomongin cuman uang, kadar ukuran kebahagiaan buat dia sama dengan kepemilikan harta yang dipunya sama orang. Kadar keberuntungan bagi dia hanya semata berapa nominal uang yang dimiliki oleh seseorang. Dia beruntung banget ya, dia enak banget ya hidupnya, dia ini banget ya. Yang semuanya kaitannya sama harta. Nggak usah temenin, jangan temenin. Saudara sekalian saya muliakan. Apalagi orang yang buat mendapatkan hartanya udah nggak peduli halal haram. Wah tuh, nah, tuh. Nggak kena. Model cewek-cewek yang itu tadi, ada uang abang sayang, jangan ditemenin, jangan temenin. Nabi Isa aja nggak sanggup, apalagi kita.
Tahu ceritanya? Nabi Isa mau pergi nih, mau jalan. Kebetulan kawan-kawan dekat beliau sedang berhalangan. Ada urusan yang jauh lebih penting, dakwah dan lain sebagainya. Nabi Isa tanya, siapa nih yang mau nemenin saya? Saya mau ada urusan di luar kota. Akhirnya ada orang, saya boleh Nabi Isa, saya nganggur. Oh oke, yuk berangkat. Teman-teman saya sekalian, ada istilah nih ya, ar-rafiq qablat tariq, al-jar qablat dar. Istilah dalam bahasa Arab, cakep nih. Ar-rafiq qablat tariq, al-jar qablat dar. Apa artinya? Ar-rafiq, tahu kan rafiq, teman, ya. Qablat tariq, sebelum jalan. Maksudnya cari temennya dulu sebelum kamu melakukan perjalanan, gitu kan? Jangan asal jalan dulu ntar cari temennya belakangan. Jangan cari temennya dulu. Kamu mau jalan sama siapa? Gitu. Qablat tariq, sebelum kamu jalannya. Kalau udah jalan sama temen yang nggak sefrekuensi, tersiksa kamu. Kayak kamu buka radio tuh yang belum pas frekuensinya, sakit telingamu. Betul. Demikian pula dengan berkawan sama orang yang gak sefrekuensi. Dia senengnya ngobrol urusan apa, kamu gak seneng ngobrol urusan itu, kamu senengnya ngobrol urusan lain, kan pengang telingamu. Jadi ar-rafiq qablat tariq, cari teman sebelum melakukan perjalanan. Al-jar qablat dar, cari tetangganya dulu sebelum cari rumahnya. Cari tahu dulu kawasannya gimana. Jangan sampai kamu tinggal, mohon maaf nih, sebelah gereja, dan tersiksa kamu. Ntar lama-lama kamu hafal loh lagu-lagunya gereja. Jangan sebelahan sama apa tuh tempat ibadahnya orang, iya, sama kelenteng, begitu ya. Nanti kamu hobinya senang nonton barongsai. Jangan. Jadi al-jar qablat dar, cari tetangganya dulu sebelum cari rumahnya. Jangan liatin kawasannya kayak gimana. Kalau Jakarta sih aman Jakarta ya, masjid banyak, kan itu ya, orang-orang muslim banyak, muslimah banyak, alhamdulillah. Tinggalnya pinter-pinter aja cari lokasi gitu. Kalau udah kawasannya tempat perempuan-perempuan mangkal di waktu malam, jangan. Ini deket biasa nih orang kalau narkoba di daerah sekitar sana, jangan. Udah jauh-jauh. Selamatkan anakmu, selamatkan keluargamu. Nabi Isa mau jalan nih teman-teman sekalian, cari teman, gitu ya. Dapatlah Nabi Isa kurang kenal nih sama orang ini, jadi harus diuji. Seperti yang tadi saya sampaikan, temen tuh dicari, diseleksi. Nah Nabi Isa mau nyeleksi nih, gimana caranya? Nabi Isa tuh ceritanya punya 3 roti. Sama Nabi Isa tuh 3 roti dibungkus buat bekelan beliau perjalanan. Nabi Isa di awal waktu pagi nih kan, pengen buang hajat. Udah mulai jalan sama temennya nih. Tengah jalan Nabi Isa pengen buang hajat, Nabi Isa titip tuh roti. Pengen tahu juga nih orang amanah apa enggak amanah. Itu ya, akhlaknya baik apa enggak, kan begitu. Orang akhlaknya baik, punya takwa, kan dia amanah bakalannya. Dia merasa Allah sedang berada dalam pandangannya, maksudnya merasa dia berada dalam pandangan Allah, mencegah dia dari perbuatan dosa. Itu yang namanya takwa, kan kayak begitu. Takwa adalah perasaan berada dalam pandangan Allah yang mencegahnya dari berbuat dosa. Itu takwa. Mau tahu nih Nabi Isa nih orang takwa apa nggak takwa? Akhirnya sama Nabi Isa dititipin tuh roti, dibungkus rotinya, bungkus koran kayak gitu loh, jadi nggak kelihatan dari luar ada berapa roti di dalamnya. Nabi Isa bilang, simpen dulu ya, ntar ya, saya mau ini nih ada hajat, ntar. Oh iya Nabi Isa, tenang aja, santai bro. Nabi Isa menjauh. Orang ini apaan sih, Nabi Isa bawa apaan? Gak amanat. Dia buka roti 3, kruyuk perut dia nih.
lapar dah. Dia mikir, palingan nih Nabi Isa nih dapat bekalan dari orang, dia nggak tahu kali jumlahnya berapa. Dia ambil rotinya satu, dimakan sama dia. Nah, Nabi Isa udah selesai hajat, udah rapi rotinya, udah dalam bungkusannya lagi, tapi sisa. Jalan deh Nabi Isa sama dia. Tengahan hari, Nabi Isa bilang, yuk kita makan dulu nih. Dibuka sama Nabi Isa, rotinya tinggal 2. Kayak balonku. Enggak ya, 4 ya. Akhirnya kemudian nama Nabi Isa bingung juga ngeliatnya. Nabi Isa kira-kiranya tahu dong. Iya kan? Dia nih. Nabi Isa nguji nih. Pengen tahu kejujuran. Ini juga salah satu syarat berteman, nanti akan saya sampaikan. Pengen tahu kejujurannya orang ini. Jadi Nabi Isa tanya, kok 2 ya? Perasaan saya lebih dari 2. Berapa gitu ya? Wah, Nabi Isa nggak enak nih ngomongnya nih. Kenapa? Kok kayak ada bau-bau nuduh gitu mas saya? Oh enggak nuduh. Saya cuma ngerasa kayaknya nih rotinya nih asalnya 3 gitu. Kok sekarang jadi 2? Nggak tahu dah saya Nabi Isa. Jadi kamu nggak makan roti itu? Enggak, demi Allah. Wow. Sumpah Nabi Isa, enggak, saya nggak makan. Jangan gitu dong Nabi Isa. Kepercayaan ini penting nih untuk terjalin sebuah hubungan, kata Ustazah Halimah. Akhirnya terus dia bilang, oke, baiklah kalau gitu nggak apa-apa. Udah deh, lupain. Nih, saya makan 1, kamu makan 1. Udah dimakan tuh roti, habis. Yuk kita jalan lagi. Nabi Isa masih penasaran. Jadi ceritanya nih, ada kelihatan tulangnya ayam di sekitar situ. Kayaknya ada ayam habis dimangsa sama buaya, enggak ya? Musang. Jadi Nabi Isa dikumpulin tuh tulangnya ayam, kemudian Nabi Isa doa, taruhin tangannya di atas tulang ayam. Ya Rabbi idnik, ya Allah dengan izinmu, dajajah, hidupkan kembali ayam ini. Subhanallah, tulangnya nyatu, kemudian ada daging-dagingnya, usus-ususnya sampai ada bulu-bulunya, kemudian dia hidup, kemudian dia jalan, petok-petok jalan. Wah, luar biasa. Nabi Isa nanya, "Madza ra'ait?" Apa yang sudah kamu lihat barusan? Mu'jizatmu wahai Isa, Masya Allah, mu'jizatmu. Kamu memang nabi yang luar biasa. Nabi Isa kemudian nanya, "Bihaqqi man araitahu hadhil mu'jizah?" Demi Allah yang telah memperlihatkan kepadamu mu'jizat ini. Roti saya yang 1 di mana itu? Ya Allah Nabi Isa, gak boleh gitu. Yang lalu biarlah berlalu. Roti itu emang udah gak ada Nabi Isa. Emang 2, asalnya juga 2. Saya gak tahu gimana ceritanya. Waktu kamu titipin tuh 2, Nabi Isa 2. 1 sama 1, 2. Ya udah oke. Ya udah gak apa-apa. Yuk jalan lagi nih. Sampai kemudian mereka melewati sungai. Nabi Isa tujuannya arah seberang sungai. Nah, tapi nih gimana nih jalannya nih? Nggak ada jembatan, nggak ada perahu, nggak ada apa-apa buat nyeberangin tuh sungai. Gimana nih sekarang? Wah, gimana ya Nabi Isa? Kita nggak mungkin nyebrang juga kan? Nggak mungkin berenang, nanti baju kita basah semua. Iya gimana ya Nabi Isa? Dia cari-cari gitu, nggak ada orang bawa sampan atau apa. Ini Nabi Isa, kamu mau ke sana? Iya. Oh ya udah. Yuk, sini deh kamu. Pegangan saya ya. Iya Nabi Isa. Pegangan yang benar. Iya Nabi Isa pegangan udah saya. Udah.
Bismillah. Bismillah. Jalan Nabi Isa di atas air. Sampai ketemu sampai ke ujung. Nah. Wah. Udah sekarang udah lepasin pegangannya. Oh iya Nabi Isa. Wah, Masya Allah ya Nabi Isa. Kaki kita aja nggak basah. Luar biasa. Nabi Isa luar biasa. Kata Nabi Isa, apa udah mukjizatmu wahai Nabi Isa, bisa jalan di atas air. Luar biasa benar kamu memang Nabi Isa. Bukan cuma Nabi Musa doang ternyata punya mukjizat bisa ngebelah lautan. Kamu bisa punya mukjizat jalan di atas air juga nggak kena, nggak basah. Masya Allah, emang kamu Nabi Isa, Nabi yang Masya Allah. Bagaimana rida hadil mukjizat? Demi Allah yang telah memperlihatkanmu mukjizat ini, saya tanya sama kamu tuh roti kemana? Wahai Nabi Isa, mukjizat yang aku lihat bukan berarti menunjukkan bahwa saya juga seorang pencuri. Nabi Isa, tuduhanmu ini sudah tidak lagi dapat saya terima. Jadi kamu menganggap saya seorang pencuri, wahai Nabi? Enggak gitu juga. Saya cuma nanya, barangkali kamu tahu roti saya yang hilang tuh kemana. Kata-katamu roti kamu yang hilang itu udah menuduh saya dong. Yang saya tahu tuh roti emang 2. Oh ya udah deh, yuk ya jalan. Saya ngambek nih, nggak usah jalan lagi. Teman-teman saya sekalian, jalanlah mereka berdua sampai di akhir siang, gitu ya. Udah mau sore nih, udah siang banget gitu, udah mau asar gitu. Nabi Isa penasaran banget. Pas lagi waktunya mereka istirahat, berdua nih duduk-duduk istirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Nabi Isa kemudian ngelihat ada gundukan tanah yang cukup besar, bukit tapi kecil. Bukan bukit juga, gundukan tanah, ya, cukup besar gitu. Nabi Isa liatin, kemudian sini deh. Iya Nabi Isa. Ama Nabi Isa tuh gundukan, bantuin saya, dan dibagi 3 gundukan itu. Gundukan tanah dari ini dibagi 3 sama Nabi Isa. Habis itu Nabi Isa doa, Bismillah. Gundukan 3 tersebut berubah jadi emas. Kata Nabi Isa nih, wah, jadi emas kata orang tadi. Ini emas nih Nabi Isa. Iya emas. Beneran emas nih. Gak pernah saya lihat emas segini gede. Ya ampun Nabi Isa. Emas nih terakhir saya lihat harganya 700 per gram. 700.000 per gram. Ini segini banyak nih Nabi Isa. Wih, kaya raya nih yang punya. Ngomong-ngomong, siapa yang punya Nabi Isa? Saya kan, saya yang ngerubah kata Nabi Isa. Iya saya tahu. Maksudnya kamu mau ngasih ini buat siapa Nabi Isa? Cinta terhadap dunia. Ini temen nih nggak syarat semua, kagak ada nih. Gitu ya. Kecuali yang nomor 1 berakal, dia punya juga akal. Iya kan? Pinter juga dia mengelabui Nabi Isa. Cuma yang kedua kagak ada, akhlak yang baik gak ada, nggak amanat ya gak? Kemudian yang ketiga takwa dia nggak punya, yang keempat cinta dunia nggak ada nih. Nabi Isa kemudian bilang, nih ya, ini kan ada 3 nih gundukan nih. 1 punya saya dong, kan saya yang ngerubah jadi emas. Oh, pasti. Yang kedua punya kamu dong, kan kamu nemenin saya. Nabi Isa, betapa sangat mulianya dirimu wahai Nabi Isa. Langsung tuh dijilat-jilat tuh Nabi Isa. Kamu memang Nabi Isa, nabi yang paling utama di antara keseluruhan para nabi-nabi. Teman-teman sekalian saya muliakan, makanya ya, orang kalau memuji berlebihan, kamu perlu curigai. Kamu perlu curigai, ada apa dia sebenarnya? Karena orang manusia secara normal nggak memuji berlebihan. Jadi nih puji Nabi Isa nih sampai ke atas awang-awang. Cuman kan Nabi Isa ya nggak dipuji, nggak naik kepalanya.
biasa aja. Nah, terus Nabi Isa yang ketiga. Nih ya, yang ketiga ya. Buat yang makan roti saya yang hilang. Dia tekan ludah berapa kali tuh. Mikir gitu. Kan berakal dia punya kan. Mikir gimana caranya. Nabi Isa, saya ingat waktu itu kamu pernah bilang Allah maha menerima taubat hamba-hambanya. Ya Allah. Terus kata Nabi Isa nih, Nabi Isa nyenengin banget ya. Ya, Nabi Muhammad sih paling nyenengin. Teman-teman sekalian, terus kata Nabi Isa, bukankah setiap dosa selalu akan berjumpa dengan pintu taubatnya? Terus nangis-nangis gitu. Halo. Semoga taubatku masih diterima. Sinetron banget ya. Wahai Nabi Isa, izinkan saya mengadakan pengakuan dosa padamu. Bagaimanapun juga, saya adalah yang makan rotimu. Nangis ya. Ya, saya tahu itu dari sejak awal, jadi nggak usah kamu basa-basi kayak begitu. Dah ya, saya akan berikan bukan hanya bagian yang ini untukmu, tapi bahkan bagian saya akan berikan juga padamu. Tapi dengan syarat, saya tidak izinkan lagi kamu menjadi kawanku. Dan buat dia nggak masalah. Dia punya teman Nabi Isa aja nggak dijaga persaudaraannya, persahabatannya. Orang yang dikasih teman seorang nabi, orang mulia, nggak dijaga pertemanannya. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, hatinya hanya dipenuhi dengan keinginan terhadap dunia, maka tidak ada sesiapapun yang dapat mengembalikan hatinya. Illa in qadar Allah, kecuali jika Allah berkehendak. Tapi itu susah banget. Makanya kalau kamu dikasih teman yang baik, kamu sia-siakan, kamu hianati teman kamu, itu susah loh. Mau dapat hidayahnya, susah mau dapat hidayahnya. Kamu hanya akan berjumpa dengan orang buruk dalam kehidupan. Bukan karena kok susah banget ya nyari kawan baik, bukan. Tapi semua orang-orang di sekelilingmu hanya merupakan cerminan atas dirimu. Gitu. Yuk kita bercermin. Tinggalin itu Nabi Isa. Ini waktu bergerak dengan sangat cepat, jadi saya harus cepet-cepetin ceritanya. Dia sekarang sendirian, Nabi Isa jalan sendirian. Itu tadi Nabi Isa merasa al-wahdah khairun min jalisis su'. Sendirian lebih baik daripada berkawan dengan kawan yang buruk, pegel hati, makan jantung. Jadi Nabi Isa ditinggalin, teman-teman saya sekalian. Akhirnya kemudian dia nih sendirian nih. Mana mau sore lagi, mau maghrib, mau malam. Dia kebingungan aja nih. Mau ditinggal, sayang. Mau diambil yang semampu dia, dibawa semampu dia, sayang juga ninggalin yang lainnya. Mau ditutupin, ribet juga dia kan ya. Jadi dia lagi mikir-mikir nih gimana caranya nih ngebawanya nih. Karena orang tuh kalau udah ambisi sama dunia, kadang-kadang di luar nalar, teman-teman saya sekalian. Makanya jangan heran orang korupsi bisa bisa ratusan M. Hidup dia aja, kalau dia buat makan, buat apa segala macam, buat 7 turunan gak habis tuh. 7 turunan sampai 5 tanjakan. Kalau cuman buat makan doang, betul nggak? Tapi bisa-bisanya gitu orang sampai triliun-triliun korupsi segala macam, buat apaan? Tuh dia ambisi sama dunia, serem. Cinta sama dunia nyeremin.
bikin orang gak ada puas-puasnya. Saya sekalian, akhirnya kemudian dia lagi mikir aja gimana nih mau bawanya, mau ditinggal aja dia gak berani. Karena kan, waduh, nanti terus ada orang. Dan subhanallah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, berteman itu atau bertemu orang bahkan itu teman-teman saya sekalian kayak kaca. Orang hanya akan dikumpulkan dengan yang sejenisnya. Arwah junud mujannadah. Katanya Nabi Muhammad SAW, roh ini adalah pasukan-pasukannya Allah. Dia hanya akan berkumpul dengan sepasukannya. Kalau dia pasukannya setan, bahkan kumpulnya juga sama setan, sama pasukan-pasukannya setan. Kalau dia adalah pasukannya Allah, hanya akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Janis. Duduk-duduklah dengan orang, kamu akan sejenis sama dia. Ini kalau kumpulnya di majelis ya kamu akan ketemu yang sejenis-jenis. Kira-kira hati kita ya mirip-mirip aja. Atau seenggaknya berkeinginan untuk menjadi mirip sama orang-orang, kan begitu? Yang dia kumpul bareng. Teman-teman sini sekalian, ada acara joget-jogetan yang kumpulnya dia juga, kan begitu? Ada acara majelis ilmu yang kumpulnya dia juga gitu. Orang-orang yang itu. Ada kampanye yang kumpulnya dia juga. Jadi orang tuh hanya akan berkumpul dengan yang sedia dia juga gitu. Didatenginlah dia nih sama orang yang dia juga preman. 2 orang nih preman masuk ke situ. Wah, apaan nih? Wih, emas. Buka pedang. Dihadapkan ke orang tersebut. Nah, ini emas kan? Ya, jangan gitu dong bro, santai bro. Tapi ini emas kan? Iya bro. Punya gue bro kemarinan. Tadi punya saya. Sekarang punya kita bertiga lah. Nah, santai. Punya kita bertiga. Ini kan ada 3 nih. Kita bertiga nih kan. Daripada dia dibunuh. Udah di depan lehernya nih. Jangan gitu dong, santai. Kita ini kan bertiga. Oh deh, nggak usah repot-repot. Kita bertiga. Yuk kita nikmatin bersama-sama. Yuk kita menghayal bareng nih. Emas ini mau kita apain? Kita gimanain? Bikin kita jadi kaya raya nih. Utang-utang kita lunas semua bro. Duduklah mereka bertiga. Wah, berhayal. Mereka mau pakai uang tersebut itu buat apa? Mereka lagi berhayal bertiga nih. Kemudian salah satunya bilang, lapar tapi. Iya nih. Gimana nih sekarang nih? Yaudah gini aja deh, salah satu dari kita beli makanan. Nasi Padang lo sebelah no. Kampung yang no. Kampung lo kan paling deket nih di sini, di antara 2 orang tadi ini. Akhirnya iya deh. Ya udah oke deh. Dia bilang kemudian, ya udah deh, saya yang beli makanan. Dari 2 orang tadi ini ya, dari 2 orang tadi ini, satu memutuskan untuk beli makanan buat orang bertiga. Jadi nih yang jaga ini berarti teman yang tadi nemenin Nabi Isa sama 1 orang di antara mereka. Yang katanya 2 orang tadi ini berteman ya. Ini kamu bisa tahu gitu, bahwa kalau berteman sama orang yang rakus terhadap dunia, yang terlampau cinta, yang cinta sama dunia, kayak gimana kira-kira kamu akan diperlakukan? Nih liatin. Jadi ini 1 orang nih beli makanan. Sambilan dia mikir sepanjang jalan, sayang ya 3 buat bertiga. Coba kalau 3 buat saya sendirian. Tuh. Dunia tuh nggak ada puas-puasnya orang. Serem, teman-teman saya sekalian. Jadi dia mikir nih, dia mikir ketemu. Sebelum nyampe ke kampung dia beli nasi rendang. Itu dia udah tahu jawabannya. Jadi dia beli racun sianida. Dibeli itu racun. Habis gitu kemudian dia makan, dikenyangin sama dia makan. Habis gitu 2 nasi yang dibeli buat temennya ditaruhin racun tersebut. Si sianida tadi ini masuk ya. Nggak tahu saya racunnya apaan. Akhirnya kemudian di waktu dia jalan nih teman-teman saya sekalian, temennya dia amat temennya Nabi Isa, asalnya mantan sekarang. Mantan temennya Nabi Isa, ex temennya Nabi Isa, 2 nih ngobrol. Sayang ya, kalau 3 bagian ini dibagi bertiga. Kalau dibagi berdua kita doang nih kan jatah kita lebih banyak. Iya juga sih. Katanya nih, kata temennya nih, iya juga sih.
Tapi bagaimanapun itu kan teman kamu, baru juga saya kenalnya. Padahal belum tentu, iya kan? Langsung mendadak di depan harta, di depan dunia, temen nggak jadi temen, saudara nggak jadi saudara. Nggak lihat orang rebusan warisan pakai apaan? Saudara nggak jadi saudara. Masalahnya ada pada cinta dunia dalam hati mereka. Naudzubillah. Makanya teman-teman saya, jangan mau temenan sama orang-orang yang cinta dunia. Kamu akan disengsarakan, kamu akan disusahkan setengah mati nih sama orang-orang kayak begini nih. Udah cari aman, jauh-jauhan aja, saya hello aja, senyum, saya hello, apa kabar, oh mau kemana yuk, ini sibuk nih, ini gitu aja. Mau ngaji, ituin aja. Jangan mau berteman sama mereka. Akhirnya kemudian dua orang tersebut merencanakan untuk membunuh si laki-laki itu. Jadi begitu datang laki-lakinya, ini gue bawa ini. Setiap orang nih gue beliin nasinya, rendangnya 2. Enak banget dah rendangnya nih, udah yang paling top deh, TOPBGT nih. Gue beliin nih di warung yang Nono yang waktu itu langganan kita. Dia kemudian naroin ini, begitu dia naroin, dari belakang dia hantam pakai pedang sampai berlumuran darah lah orang tersebut. Habis dia berlumuran darah dengan pedang yang masih terhunus di tubuhnya, mereka berdua cekakakan, ketawa-ketawa, buka nasinya, makan. Kemudian matilah ketiganya dengan emas yang masih terletak di tengah-tengah mereka bertiga. Sehingga sekalian saya muliakan, besok pagi-paginya Nabi Isa lewat lagi di situ, dapetin orang 3 mati di sekeliling emas yang sudah beliau yang merubahnya. Nabi Isa kemudian doa, minta sama Allah, ya Allah, sebelum semakin banyak korban-korban dunia bergeletakan di sekitar sini, ya Allah, rubahlah emas kembali ini menjadi tanah. Berubah lagi jadi tanah. Nabi Isa mengakhiri cerita ini kepada teman-temannya dengan mengatakan, hakadza fa'alatid dunya bi ahbabiha. Demikian dunia akan selalu berbuat kepada para pecinta-pecintanya. Dunianya mah tetap, pecinta-pecintanya yang celaka. Ada yang berakhir di penjara, ada yang berakhir di kuburan, ada yang berakhir di rumah sakit. Tapi semuanya dicelakakan sama dunia. Naudzubillah. Yang terakhir teman-teman saya sekalian, saya sudah sampaikan juga tadi, kejujuran. Cari temen tuh yang jujur. Jangan mau berteman sama pembohong. Orang yang pernah bohong gak masalah, tapi pembohong beda nih. Beda. Pembohong membuatmu gak tahu sama hakikat. Kamu akan berada dalam fata morgana, gak tahu hakikat sesuatu. Kamu kira itu air, padahal itu adalah kilap dari gurun pasir terkena cahaya matahari. Kamu akan hidup kayak begitu tuh, dalam fata morgana. Kamu gak tahu. Dia akan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Kamu gak tahu, teman-teman saya sekalian. Maka terhadap seorang pembohong, cari aman, cari aman. Ngomong di depan kamu beda, ngomong sama orang lain beda, cari aman. Jangan mau hidupmu disiksa. Jangan mau hidupmu dibuat menderita. Ada banyak orang-orang yang jujur. Ada yang jujur kacang hijau, jujur ayam, nih kan, macam-macam. Jadi yang pasti pilihlah yang jujur gitu. Seenggaknya teman-teman saya sekalian, yang tidak menjadikan bohong sebagai kebiasaan. Jangan berteman dengan pembohong. Tuh 5 syaratnya. Kalau kamu udah ketemu 5-5-nya, berakal, baik, takwa, nggak cinta dunia, biasa aja lah gitu kan, biasa aja gitu. Kemudian yang kelimanya jujur. Udah nih, ada semuanya nih 5-5-nya. Temenan lama dia, kamu mesti jaga.
Jaga pertemanan tersebut, itu adalah hadiah yang Allah berikan padamu. Semakin tambah akhir zaman, semakin sulit didapat. Tambah semakin akhir zaman, semakin sulit didapat. Teman-teman sekalian, kalau kamu dapat, tuh pegangin, jagain hatinya, jagain pertemanan dengannya. Kayak gimana kita mesti temenan sama dia? Perlakukan dia dengan perlakuanmu yang kamu senang orang berlaku dengannya. Kamu pengen teman kamu kayak gimana sama kamu? Kamu kerjain yang kayak begitu sama dia. Kamu pengen kalau dia lagi susah, kalau kamu lagi susah dia bantuin, maka kalau dia lagi susah bantuin. Kalau lagi makan barengan, kamu kepengen sesekali dibayarin, ditraktir, maka jangan kerjaannya minta traktiran mulu. Apalagi bahasanya, lo bayar duluan deh, ntar gue bayarin. Lo bayarin dulu, ntar yang akan datang gue yang bayarin. Gitu kan ya? Jangan, teman-teman sekalian, jagain. Sayangi dia dengan sepenuh hati, zahir batin. Jangan di depan dia gimana, di belakang dia gimana. Tuh hati-hati, nifak namanya, kemunafikan. Orang yang bisa menceritakan keburukan sahabatnya di depanmu, satu hari akan menceritakan keburukanmu di depan temannya. Sebagaimana kamu, kalau kamu bisa menceritakan keburukan temanmu di depan teman yang lain, di depanmu, ya, kamu bisa menceritakan keburukan temanmu di depan temanmu yang lain, maka satu hari akan berbuat yang sama. Kamu akan menceritakan keburukan dia juga di depan yang lain. Maka jangan, sedikit sekali. Bukankah temanmu udah kamu liatin punya banyak kebaikan-kebaikan? 5 syarat udah ada semua, karunia dari Allah SWT. Maka kalau cerita sama orang, cerita yang bagus-bagusnya. Orang punya aib pasti, orang punya kekurangan pasti. Tapi sebagai seorang teman, kamu pusat pandanganmu kemana? Kan begitu. Sebagai seorang teman, kamu lihat, iya sih, dia emang, misalnya begitu ya, dia sih emang kalau mandi suka lama, misal, ya, mau mandi suka lama, nggak tahu tuh sambil ngapain, gitu ya. Teman-teman sekalian, oke, itu adalah keburukannya. Dia sih emang suka tidur, misalnya gitu kan. Itu kan aib, bukan dosa kan? Suka tidur, kecuali kalau tidurnya sampai bikin dia ngelewatin sholat subuh, kan gitu ya. Tapi kalau tidurnya panjang, lebih daripada orang lain misalnya, itu kan aib tuh. Teman-teman sih sekalian, atau kalau tidur ngorok misalnya, atau mohon maaf suka buang angin misalnya. Kalau kayak gitu, itu kan namanya aib, gitu ya. Setiap orang punya aib. Jangan suka ceritakan aibmu di depan orang lain. Yang namanya teman, kata Nabi Muhammad, kayak tangan saling mencuci yang lain. Tangan tuh, gitu ya. Sesungguhnya persaudaraan, kata Nabi Muhammad, pertemanan, persaudaraan itu seperti tangan satu dari yang lain akan mencuci temennya, nyuciin temennya, bukan malah ngotorin tangan temennya. Jangan nyuciin temen tangannya, kan susah kalau nyuci sendiri. Nah, dicuciin sama tangan yang satu kan enak, gitu kan ya. Maka teman-teman sekalian, tuh jagain, tutupin aibnya, jagain dia. Nabi Muhammad pernah nih sama seorang temennya. Nabi jalan, kemudian kelihatan ada kayu siwak, potong sama Nabi Muhammad jadi 2. Yang lurus dikasih ke temennya, yang rada bengkok, yang jelek diambil buat dirinya. Orangnya nanya, Rasul, anta aula bil mustaqim, engkau lebih pantas buat dapet yang lurus. Kata Nabi Muhammad, kamu adalah teman saya, maka seorang teman memberikan yang terbaik bagi temannya. Nabi kemudian memberitahu, tidaklah seseorang berkawan, berteman di atas muka bumi ini, melainkan Allah akan bertanya di hari akhirat nanti tentang perlakuannya kepada temannya. Akan dihisab sama Allah SWT terhadap perlakuan kepada temannya. Nabi juga mengatakan,
Sesungguhnya dua orang yang berteman, aulahu ma'indallah, yang lebih mulia dari dua orang tersebut di sisi Allah adalah arfaquhuma li sahibi, yang paling lembut, yang paling baik, yang paling penuh kasih sayang kepada temannya. Kalau kamu gak cukup sayang sama temanmu, tapi temanmu sangat sayang kepadamu, tuh dia yang lebih mulia di mata Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan. Dan kalau berteman, ya, selain daripada kamu berteman secara zahir, berteman pula lah secara batin. Artinya saat kamu sedang sendirian tahajud, doain temanmu. Temanmu lagi susah, mintain sama Allah. Kalau perlu sedekahlah dengan niat, ya Allah, tuh teman saya kesian lagi sakit, ya Allah, saya sedekah dengan niat, semoga Engkau segera memberi kesembuhan kepada temanku ini. Sebab tangisnya adalah tangisku, sebab tawanya adalah bahagiaku, sebab kami berencana untuk bersama-sama terus sampai surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fi subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada 24 menit sampai ke waktu jam 11 dan ada setumpuk pertanyaan di depan saya, mohon untuk tidak ditambah lagi. Assalamualaikum Ustazah, semoga Ustazah selalu sehat. Amin. Mohon penjelasannya Ustazah tentang makna sudut-sudut yang ada di Ka'bah. Apa ada arti tersendiri? Wah, ini pertanyaannya ini benar ya. Teman-teman saya sekalian, itu sudut-sudut dikasih nama sama Nabi karena ngadepnya aja ke arah mana. Ada sudut sebut sama Nabi sudut Yamani, gitu kan ya. Ada sudut juga yang Shimali kan begitu, ke arah Shimal, ke arah Syam, Syami, ke arah negeri Syam, ada yang ke arah Yaman. Terus ada sudut yang di situ ada terletak Hajar Aswad, gitu ya. Teman-teman saya sekalian, saya tidak tahu selain itu. Maksud saya, itu sudut-sudut dikasih nama sama Nabi sesuai dengan ngadep. Bukan Nabi bahkan yang ngasih nama, tapi memang dari sejak zamannya Nabi itu orang udah nyebut yang sudut Yamani karena ngadep ke daerah Yaman. Yang sana Syami karena memang menghadap ke arah Syam. Terus ada sudut yang ada Hajar Aswadnya. Itu. Saudara sekalian saya muliakan, bahkan yang ngasih nama bukan Nabi kok gitu. Hanya kepada mengarah menghadapnya kemana. Tapi bahwasanya dari keseluruhan sudut tersebut yang ada 4 tentu saja, itu Nabi Muhammad SAW selalu mengawali tawafnya, bahkan umat sebelumnya ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai yang membangun Ka'bah, mengawali tawafnya dari sudut yang ada Hajar Aswadnya. Dan semua ulama sepakat bahwasanya sudut yang itu, sudut Hajar Aswad itu adalah sudut yang paling mulia dari keseluruhan sudut karena keberadaan Hajar Aswad. Itu tadi temenan sama Hajar Aswad jadi mulia. Dia temenan sama Hajar Aswad jadi mulia. Sama tuh kayak dus ya. Temenan tuh kayak kardus. Kardus temenannya sama Al-Quran. Ya Allah, jadi bungkusnya Quran tuh, jadi kertasnya Quran, dicium-cium orang, jadi mulia. Tapi kalau temenannya sama kulkas, habis kelar dipakai dibuang. Tuh kayaknya orang tuh tergantung temenannya sama siapa, deketnya sama siapa. Ini sudut ini tadi nih, temenan sama Hajar Aswad, jadi mulia dia. Sampai-sampai Nabi Muhammad alaihissalam tiap kali di sudut tersebut Nabi akan selalu mencium Hajar Aswad kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, Nabi akan meletakkan tongkatnya kemudian mencium tongkatnya. Kalau tidak memungkinkan juga, Nabi akan melambai kemudian mencium tangannya. Dan itu yang biasa kita lakukan setiap kali melewati sudut yang itu.
Ustazah, jodoh kan udah ditentukan. Apakah jodoh juga bisa berubah sesuai dengan pilihan kita? Iya, namanya bukan ditentukan kalau bisa berubah. Betul nggak? Tapi kan Ustazah gimana coba? Kalau ternyata udah ditentukan dan ketentuan kita tidak sesuai. Maksudnya yang kita mau nggak sesuai sama ketentuan Allah. Emang kamu taunya dari mana kalau itu bukan nggak sesuai? Lagian teman-teman saudara sekalian, itu ya, adanya pemikiran-pemikiran seperti ini membuatmu jadi melegalkan pacaran. Siapa suruh pacaran? Kamu jangan berpikir untuk menikahi orang yang kamu cintai. Akan tetapi berpikirlah dengan mencintai orang yang kamu menikah dengannya. Itu baru benar. Baru benar. Saya ulangi boleh? Jangan menikahi orang yang kamu cintai. Yang artinya kamu cari nih orang, kamu cinta, kemudian kamu mau menikah sama dia. Bukan, kebalik. Kamu gak usah punya rasa sama orang sampai kamu menikah. Orang tersebut melamar, udah punya niatan baik, kemudian dia melamar ke ayahmu. Angkah tuka wazawaj tuka, saya terima nikahnya. Kan begitu ya? Udah tuh sah katanya orang-orang, kamu jadi istrinya. Kalau kamu udah jadi istrinya, silahkan cintai. Silahkan cintai laki-laki tersebut. Itu pun jangan 100%. Jangan cinta sama manusia 100%. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang harus utama. Nanti kalau kamu cintai dia 100%, kamu hanya akan dibenturkan Allah dengan kekecewaan. Jangan. Teman-teman sekalian, nanti kalau kamu cintai dia 100%, Allah cemburu. Kalau Allah cemburu, kamu akan dihantamkannya pada realita yang menyakitkan. Apa tuh? Ya, tahu sendirilah. Ya, jangan ya. Iya. Tadi kan dalam pertemanan itu kan ada dua tuh yang harus kita lakukan. Yang pertama milih teman, yang kedua jagain hak teman, bergaulah sama dia dengan pergaulan yang baik. Bagaimana caranya sudah saya terangkan tadi. Ya, jadi itu dua bagian tadi tuh ya. Tadi dua bagian. Sudah saya sampaikan semuanya. Berkawanlah dengan dia dengan cara bermuamalahlah sama dia dengan muamalah yang kamu inginkan untuk kamu dimuamalahi dengan cara itu. Sudah saya sampaikan tadi kan? Ya. Assalamualaikum saudara Lima, saya diajak kerja sama bisnis. Di sini saya diajak sebagai investor proyek pengecatan lapangan PT Telkom. Dari modal yang saya setorkan ke kontraktor sebanyak 20 juta dan dalam akad perjanjian kerjasama yang kami tandatangani tidak berkata tentang bunga, tetapi dalam perjanjian tersebut pihak kontraktor bersedia mengembalikan uang sebagai pelunasan sebesar 24 juta tanpa kami sebagai investor yang meminta. Apakah akad kami ini termasuk ada unsur riba? Apakah sebagai investor seperti di atas sama seperti rentenir walaupun bukan kami yang meminta untuk dikembalikan lebih daripada modal kerja? Mohon saran Ustazah bagaimana menjalani bisnis yang juga halal dalam hukum agama Islam. Namanya qirad. Namanya ada qard, ada qirad. Kalau qard artinya adalah menghutangi, ya. Nah, kalau menghutangi ini nggak boleh dikembalikan lebih daripada uang pokok. Hutang 10 juta, bayar 10 juta. Hutang 2 gram emas, bayar 2 gram emas. Hutang apalagi? Beras 5 kilo, bayar beras 5 kilo. Yang sama, yang sejenis. Nggak boleh dilebihin, nggak boleh dibagusin. Sama. Teman-teman saya sekalian, sama. Meskipun adabnya kita sebagai orang yang berhutang. Adabnya kita sebagai orang yang berhutang, kalau kita bayar kita lebihin. Itu salah satu dari kesempurnaan iman seseorang. Sebagai tanda berterima kasih kalau bayar lebihin, tapi jangan masukin di akad. Apalagi kalau disebutkan nominalnya. Utangin gue deh, ntar gue tahu kok kalau bayarnya mesti berapa. Utangin deh. Malah jatuhnya riba kalau disebutkan di akad. Tapi sebagai kemuliaan bagi orang mukmin tuh kalau dibaikin harus balas kebaikan, kan gitu ya. Namanya orang dihutangin, nah itu kan udah orang berbuat baik, ya. Kamu kalau bayar itu udah ngerjain hak kamu sebagai seorang mukmin. Nah, kalau kamu mau menjadi orang mukmin yang muhsin, yang berbuat baik, lebihin.
bayarnya. Kalau kamu sampai punya hutang dan pura-pura lupa, nah ini keimananmu dipertanyakan. Keimananmu dipertanyakan. Bayar dong utang lo. Utang yang mana ya? Mana buktinya? Nggak ada kan? Yang waktu itu kapan? Pura-pura amnesia. Jangan. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, itu namanya qard. Ada lagi namanya qirad. Apa tuh qirad? Perjanjian kerjasama. Yang satu pemilik modal, yang satu pekerja. Dalam kasus ini PT Telkom sebagai pekerjanya, kan itu ya. Nah kamu sebagai investornya. Itu jadi halal apabila kamu diberi keuntungan sesuai dengan persentase keuntungan, bukan dengan sesuai persentase uang yang kamu berikan. Kakak saya punya usaha, saya kemudian minjemin dia modal. Dia bilang saya lagi kekurangan modal mau beli kain. Oke, kakak saya usaha jual mukena. Saya gitu kan, bukan misal ya, ini saya ngasih tahu. Nggak ngasih tahu juga sih. Saya memberi contoh kasus. Teman-teman sekalian, saya pinjemin modal. Misal, ya, saya kasih nih 100 juta. Nah itu dia akan memberikan kepada saya, ini kerjasama nih, gitu kan? Kamu mau invest nggak? Misalnya gitu. Iya deh kak, saya kirot ya. Ini kita kerjasama ya. Saya kasih pinjaman modal, gitu kan ya, untuk membangun usaha ini. Saya dikasih keuntungan ya kak 10% dari usaha, bukan seluruh usaha, tapi dari uang yang tadi nih kira-kira keuntungannya berapa, saya dikasih 10%-nya. Misalnya gitu, boleh 10%, boleh 5%, boleh 2%, boleh 30%, boleh 40%. Yang penting kesepakatan antara keduanya. Artinya, kalau di bulan itu untungnya sedang besar, saya ditransfer misalnya 10 juta dari 100 juta. Misalnya gitu ya. Karena memang untungnya lagi banyak. Oh enggak sampai 10 juta. 1 juta. Saya di bulan itu misalnya ditransfer 1 juta dari keuntungan 100 juta modal yang saya bagi, dia punya keuntungan 10 juta. Jadi 10% dari 10 juta 1 juta. Bulan berikutnya lagi dia agak jatuh, misalnya pendapatannya, penghasilannya dalam bulan tersebut kurang banyak orang beli mukena. Misalnya gitu ya, karena bulan itu orang rame-rame beli masker. Jadi kurang laku mukenanya. Nah kalau kayak begitu, karena maskernya katanya jadi naik banget ya, jadi mahal. Teman-teman sekalian, nah kalau kayak gitu gimana nih? Ini untung kita nggak banyak nih, saya cuman untung misalnya hanya 2 juta aja. Nah kalau 2 juta ya saya dikasih 10% dari 2 juta berapa? 200.000. Ya udah nggak apa-apa, begitu kan? Itu yang namanya qirad. Kalau kemudian kakak saya bilang susah loh mau ngitungnya, ya udah deh kita saling ridho aja ya. Ya udah saling ridho. Itu tidak mengganggu uang yang 100 juta. 100 juta itu saya punya hak untuk kapan waktu saya ambil balik. Kakak saya juga punya hak untuk kapan waktu mengembalikan. Misalnya dalam waktu 5 bulan kemudian dia ngerasa modal dia udah cukup banyak, sehingga yang 100 juta tuh saya balikin ya. Saya nggak ada yang saya nggak mau, pokoknya itu jadi investasi saya. Nggak bisa, saya harus terima. Sebagaimana kalau satu waktu saya bilang balikin dong modal saya 100 juta, saya mau beli mobil misal, maka dia juga wajib mengembalikannya kepada saya. Tapi tentu saja pakai waktu, ya kan? Jangan asal-asal balikin ya 100 juta, ya susah, udah jadi mukena semua. Dia akan bilang boleh nggak saya balikin mukena? Gitu ya. Jadi caranya kayak begitu. Kalau mau halal, gitu kan. Kalau kemudian dia susah mau ngitungnya untuk ngepasin persennya, ya udah saling ridho aja. Kapan waktu dia balikin? Yang penting syaratnya sama-sama punya nilai takwa, teman-teman saya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Aliman, saudara dirahmati oleh Allah, semoga Allah sehatkan terus, amin. Saudara saya mau nanya, jiwa seorang pedagang jualan dengan harga kredit. Oh jika, saya bacanya jiwa. Maklum ya, ini di atas umur 40 tahun memang suka gini. 40 tahun, kelihatannya masih 20 ya. Saudara saya mau
nanya, jika seorang pedagang jualan dengan harga kredit itu termasuk riba apa enggak? Kalau dia jualannya emang kredit enggak jadi masalah. Yang penting dengan satu harga. Jangan kalau kamu beli tunai sekian, kalau kamu beli utang sekian, itu jatuhnya riba. Tapi kalau akadnya cuma satu harga, nggak jatuh riba. Jadi orang mau beli nih, misalnya kamu jualan baju, ya, kamu jualan baju. Kalau orang beli kontan, gitu kan? Kalau orang beli kontan, hitung-hitungan kamu udah untung dengan misalnya harganya 300.000. Tapi kalau orang belinya ya dicicil, begitu kan ya? Nah itu misalnya kamu akan jatuh harganya 360.000 misal kayak begitu. Nah kalau kamu punya hitung-hitungan seperti itu nggak apa-apa. Nanti kalau ada orang mau beli, kamu langsung tanyain aja, mau beli tunai apa kredit? Kamu mau beli bayarnya kredit apa tunai? Gitu. Kalau dia bilang kalau saya mau belinya tunai, gitu kan? Saya belinya tunai, saya nggak utangan orangnya. Oh ya udah kalau gitu. Ini harganya 300. Kan gitu dah. Biasanya sih kalau pedagang 320. Oh, pasin aja dia 200. Iya udah 300 deh. 300. Emang harganya juga dari awal 300. Kalau kayak begitu ya udah terus sepakatin satu harga, nggak jadi soal. Ada orangnya bilang saya mau beli nih cicil gitu kan. Saya mau belinya kredit. Nah kalau kayak begitu langsung aja kasih kredit gitu. Harganya 360, kamu bisa bayar 3 kali cicil atau 6 kali cicil kayak begitu. Itu nggak apa-apa. Sebulan sekian atau seminggu sekian gitu. Apakah doa anak yang non muslim yang mendoakan orang tuanya yang Islam diterima sama Allah? Masalahnya teman-teman sekalian, doa orang non muslim dia mintanya sama siapa? Ini saya tanya, orang non muslim ketika doa mintanya sama siapa? Sama Allah. Nah Allahnya aja dia nggak percaya. Yang mau ngabulin siapa? Kan begitu? Yang mau ngabulin siapa? Tapi ustazah ada loh orang-orang non muslim dikabulin doanya sama Allah. Doa urusan dunia. Nih kalau urusan dunia nggak pakai doa aja banyak orang dikasih kok sama Allah. Dan lagi pula nih teman-teman sekalian, nih yang saya kasih tahu. Kebaikan itu Allah pasti akan bayar. Kebaikan semua Allah pasti akan bayar. Kalau ada orang, mohon maaf nih, non muslim tapi dia baik sama orang, Allah pasti akan bayar kebaikannya tersebut berupa kemudahan urusan, rezekinya mengalir, sehat badannya, ini apa sih? Karena Allah itu adalah zat yang maha adil sehingga akan membalas segala kebaikan dengan kebaikan. Nah kalau kemudian ada orang doa itu kan sebuah kebaikan. Dia minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia minta kepada Tuhannya yang nggak ada. Tapi kan Allah Maha mendengar, kan gitu ya. Allah kasih juga teman-teman sekalian sebagai balasan kebaikan karena dia udah doa, gitu loh. Karena dia udah ibadah, apalagi kalau dia maksudnya pakai kebaikan kepada orang ya, pakai kebaikan kepada orang, bukan pakai lilin yang dia sembah-sembah misalnya kayak gitu, bukan juga dengan kebaikannya jagain lilin, nggak gitu. Tapi kebaikan dia bersedekah, dia ngasih anak yatim, dia santunan, begitu kan ya? Ini kebaikan nih teman-teman sekalian. Secara umum kebaikan pasti Allah akan balas dengan kebaikan juga. Makanya jangan heran, tuh orang non muslim tapi kok dia hidupnya enak terus ya? Karena memang dia punya banyak kebaikan yang Allah akan balas kebaikannya semua di dunia. Sementara kita ada kebaikan yang sama Allah dibalas di dunia dan banyak yang Allah simpan untuk kita di akhirat. Jadi kalau ada orang non muslim berdoa, bisa mustajab nggak doanya ustazah? Ya suka-suka Allah, kan begitu ya? Karena memang dia sebenarnya mintanya kan nggak sama Allah juga. Wahai Bunda Maria, emang Bunda Maria bisa mengijabah doa? Kan enggak tentu saja. Sayyidah Maryam bisa mengijabah doa? Enggak dong. Nabi Muhammad aja nggak bisa mengijabah doa, hanya bisa memberikan syafaat yang Allah berikan kepada beliau, kan begitu? Nah itu, maka teman-teman sekalian, nggak mustajab, tapi bahwa Allah terkadang memberi kepada orang non muslim untuk urusan dunia itu mungkin. Tapi kalau mereka mendoakan untuk urusan akhirat, Semoga bapak saya yang juga non muslim Allah memasukkannya ke dalam surga. Padahal dia nggak muslim. Nah itu nggak mungkin dijabah dong. Gitu ya. Makanya kalau kita mendoakan non muslim, doanya adalah semoga Allah berikan hidayah.
Kalau doa-doa duniawi nggak apa-apa aja, nggak apa-apa, silakan aja. Ada takziah kita sama orang non muslim, kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, gitu kan? Boleh aja. Apa hukumnya perempuan nikah siri sama orang, sedangkan istri pertama laki-laki tersebut tidak mengetahuinya? Sah? Nggak apa-apa, nggak usah nikah siri, nikah beneran aja sah. Nikah dengan undang-undang orang, gitu ya, istrinya nggak tahu, sah, walaupun menyakitkan. Urusan menyakitkan kan nggak terkait masalah hukum. Buat istrinya gimana tuh Ustazah? Itu ujian. Harap sabar. Assalamualaikum Ustazah yang cantik dan rahmati Allah. Amin, makasih. Ustazah, saya pernah melaksanakan dosa besar dan saya sangat menyesal, merasa malu. Saya sudah bertaubat. Diterimakah? Apakah dosa saya terampuni? Saya nggak tahu. Saya tidak pernah menjadi perwakilan. Teman-teman saya sekalian, dalam Islam ini kita nggak ada ceritanya urusan pengakuan dosa sama orang. Dan tidak ada hukum dalam Islam siapapun orangnya untuk bisa memastikan nasib seseorang, apalagi urusan diampuni apa enggak diampuninya seseorang di mata Allah. Nggak pernah tahu. Nabi Muhammad yang nggak tahu. Nabi Muhammad aja nggak tahu apakah orang tersebut diampuni apa nggak diampuni di mata Allah, kecuali kalau diberitahu. Kalau Nabi Muhammad diberitahu, Nabi Muhammad baru akan kasih tahu Allah telah mengampuni dosamu atau Allah tidak mengampuni dosamu. Itu pernah disampaikan Nabi pada sahabat. Bukan berarti Nabi yang menghukumi orang ini diampuni apa nggak diampuni. Nabi hanya diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi Muhammad kalau ngomong kayak begitu kita percaya. Kalau saya alim-alim terus ngomong kayak begitu, mana bisa kamu percaya? Teman-teman saya sekalian, kalau ada yang percaya jangan percaya. Saya sebagai alim-alim terus jangan percaya. Kalau saya bilang misalnya dosa kamu sudah diampuni sama Allah, nah siapa saya? Saya aja sama dosa saya diampuni apa Allah apa enggak saya nggak tahu. Teman-teman saya sekalian, nggak tahu saya. Maka yang ada kita lakukan adalah berusaha untuk terus memperbaiki jalan kehidupan kita. Tanda bahwa Allah telah mengampuni dosa kita adalah dijalankannya kita di jalan yang lain. Kan begitu? Kamu dulu menempuh jalan perempuan yang gak baik-baik, pacaran sampai ke zina misalnya, begitu ya? Itu jalan dulu tuh. Kemudian kamu bertaubat, ciri kamu telah diterima taubatnya oleh Allah, tanda, nggak bisa mastiin juga, tapi tanda bahwa orang tersebut telah diampuni dosanya oleh Allah. Allah jadikan dia berada di jalan yang benar. Nggak lagi berbuat hal yang seperti itu, jauh dari mengerjakan hal yang seperti itu, pertanda bahwa taubatnya telah diterima oleh Allah. Assalamualaikum, semoga Ustazah dan keluarga selalu dirahmati Allah. Salam Ustazah dari suami saya, harus saya gini. Taran. Salam Ustazah dari suami saya, harus menyampaikan pertanyaan. Koma nih bahaya. Makan jambu monyet dengan makan jambu monyet beda. Hati-hati sama peletakan koma. Jadi komanya di mana nih ya? Salam Ustazah. Dari suami saya harus menyampaikan pertanyaan. Pokoknya gitulah intinya ya. Apakah di surga nggak ada orang gendut? Ya Allah. Tenang ya. Sebagaimana orang jelek gak akan masuk surga, orang tua gak akan masuk surga, demikian pula orang gendut gak akan masuk surga. Nanti di surga semua badannya cakep-cakep. Jadi kalau suamimu ribut urusan kamu harus diet, bilang, Bang, sebenarnya saya ini nggak gendut, cuman belum masuk surga. Iya benar.
Orang gendut nggak ada di surga. Semua di surga orangnya bagus ya badannya ya. Orang tua juga nggak ada yang masuk surga. Dan itu kan bercandaannya Nabi itu kan. Orang tua nggak ada yang di surga bu, maaf. Nangis tuh perempuan. Iya bu, sebab ibu kalau masuk surga muda lagi. Ya gitu, bener juga. Orang gendut nggak ada yang masuk surga. Karena di surga. Saya nggak tahu batasan normalnya yang cakep. Pokoknya orang di surga cakep-cakep semua dah. Nggak ada orang jelek dah. Nah, jadi mumpung masih di dunia, kita nikmati. Mari kita nikmati kegendutan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirahmati Allah, saya mau tanya, apakah kita harus meletakkan tangan kanan di atas kepala saat baca ratibal atas ketika sampai kalimat law anzalna hadzal Qur'an sampai huwal azizul hakim? Mohon keterangannya Ustazah. Sebelum sudahnya saya ucapkan terima kasih. Bukan hanya ketika baca ratibal atas, bukan hanya ketika baca udul latif, tapi ketika baca ayat itu. Bukan wajib, bukan sunnah, tapi bagus untuk kamu lakukan. Jadi ceritanya, dulu waktu Nabi Muhammad turun ayat itu, Nabi itu terus langsung meletakkan tangannya di kepalanya. Waktu turun ayat, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin laritahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nabi itu taruh di situ. Nah, itu diambil sama para sahabat yang lihat itu dan juga para tabiin, terus ke bawah bahwa kita kalau setiap kali baca ayat itu kita taruh juga tangan kita di kepala kita. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin. Kenapa kok nggak berhukum sunnah? Karena tidak ada perintahnya, gitu kan? Nah itu kan orang tuh baru bisa menghukum ini sunnah kalau ada perintahnya. Kalau perintahnya perintah yang qat'i, perintah yang